Ya, jadi kalau orientasi seorang muslim, ya, ketika dia sudah menawaitukan dirinya untuk belajar, dia sudah meniatkan untuk kemudian thalabul ilmi, maka imbangi dengan mencari Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafabillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Jemaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, sahabat MPD dimanapun antum dan antuna berada, rahimana wa rahimakumullah. Kita sambung kembali majelis kita di Taman Adab, di mana kajian adab menjadi suplemen hati dan suplemen gizi untuk kita, sehingga dalam amaliyah dan praktiknya kita bisa lebih baik dalam bersikap dan berucap. Dan ini bagian daripada kesempurnaan agama dan kesempurnaan akal kita. Tapi kita masih di pembahasan bagaimanakah adab kita di halaqah ilmu, dan bagaimana adab kita untuk guru kita, dan adab kita terhadap ilmu yang kita punya. Termasuk diantaranya poin yang akan kita bedah adalah terkait pergaulan. Pergaulan ini menjadi hal yang sangat fundamental jemaah, menjadi hal yang sangat urgen ketika kita berbicara dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berkawan. Ya, bahkan meninggalkan pergaulan ini bagian daripada adab seorang thalabul ilmi. Dalam artian kita bisa memilih dan memilah siapa saja yang menjadi teman kita, siapa saja yang akan menjadi sahib kita. Karena sahib kita atau teman kita yang itu adalah mungkin ya bisa mendatangkan sisi negatif, maka pastinya akan banyak waktu yang kita buang ya. Kalau teman yang kemudian membawa kepada kita kepada perkara-perkara yang tidak benar, maka pastinya banyak juga harta yang kita miliki akan sia-sia. Bahkan bisa jadi kehormatan yang kita miliki pun akan hilang dan akan tercoreng, dan muruah kita, wibawah kita juga akan kemudian ternodai ketika kemudian pergaulan itu tidak kita perhatikan. Maka Nabi kita Muhammad bin Abdullah SAW ya, beliau pernah menyebutkan bahwa ud'u aliman au muta'alliman. Jadi berkawanlah atau jadilah kalian orang-orang yang berilmu, au muta'alliman atau orang yang mengajarkan ilmu, wala takun tsalits, ya, dan jangan pernah jadi yang ketiga. Artinya pertama adalah alim, seorang thalabul ilmi, yang kedua adalah muta'allim, orang yang sedang belajar. Jangan jadi yang ketiga, maksudnya tidak ada pilihan lagi. Karena yang ketiga itu fatahlaku, maka kalian akan sengsara, akan binasa. Berarti ketika orang itu di dunia, maka dia diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga syariat yang mengajarkan kepada kita adalah orang yang senantiasa sebaik-baik kita orang yang belajar dan orang yang mengajarkan. Yang pertama adalah alim wa muta'allim. Berarti ketika kita mencari teman ya dalam pergaulan, itu carilah orang-orang yang punya sisi takwa yang baik. Carilah orang-orang yang punya sisi kebaikan yang lebih daripada kita. Carilah teman-teman yang memang itu dia bisa menambahkan iman, ilmu, dan amal soleh kepada kita. Ya, jadi kalau orientasi seorang muslim ya, ketika dia sudah menawaitukan dirinya untuk belajar, dia sudah meniatkan untuk kemudian thalabul ilmi, maka imbangi dengan mencari teman-teman yang baik. Imbangi dengan mencari pergaulan-pergaulan yang bisa menunjang, bisa meningkatkan kualitas iman kita, takwa kita, ilmu kita, ya kan? Ruhiyah kita. Bahkan mungkin kalau kita bicara masalah ruhiyah, kemudian juga muru'ah, ya. Al-wiqar, wal wafa, kewibawaan. Jika memang dibutuhkan kita berteman dan bergaul dengan orang-orang soleh, apa salahnya? Ya. Bukankah ada sebuah ungkapan para fuqaha? Ya, karena kalau kita bicara masalah mencegah, ya itu kan lebih baik daripada menghilangkan. Yani ad-dafu ashalu minar raf'i. Yang namanya orang mencegah itu lebih mudah, ya, daripada kemudian menghilangkan. Nah, sebelum terjadi bagaimana kita ini bergaul dengan ya orang-orang yang tidak tepat, bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, itu mencegahnya lebih baik daripada setelah kita bergaul, setelah kita terjerumus, setelah kita masuk kepada lubang yang kemudian itu adalah sesuatu yang kita tidak suka, untuk menghilangkannya lebih berat. Ya, contoh hari ini bagaimana kasus corona misalnya. Mencegah lebih baik daripada ketika kemudian seseorang yang sudah terkena corona, kemudian dia baru menghilangkan corona itu sendiri. Ya.
Nah, sama kita berbicara masalah seorang yang belajar, maka pergaulan itu menjadi hal yang sangat fundamental gitu ya, hal yang sangat penting, karena itu bisa menjadi salah satu sebab kita dimudahkan untuk belajar dan dimudahkan memahami ilmu. Nah, jemaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah, semoga ini bisa memberikan manfaat pada kita semua. Pilihlah teman yang baik, pergaulan yang baik di saat kita belajar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.